Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas salah satu fitur pinjol dari marketplace atau e-commerce Lazada, yaitu Lastborn. Ini merupakan fitur di mana ini kita bisa mengajukan pinjaman di yang namanya Lazada ya. Jadi Lastborn itu kayak semacam produk digital buat kredit untuk para pengguna Lazada ya tentunya ya, yang bisa mendapatkan pinjaman hingga cicilan sampai 12 bulan dan untuk limitnya hingga 20 juta. Memang sangat besar sekali ya untuk sekelas, namun ya kita tahu siapa di balik Lazada. Benar nggak? Oke, jadi kita akan bahas, fokus kita adalah gimana nih, karena sudah mulai banyak orang-orang yang galbe di Lastborn. Kira-kira resikonya apa aja sih? Oke, yang pertama jelas pasti kalian akan mendapatkan denda keterlambatan. Itu juga udah pasti kalian kenain ya. Jadi denda keterlambatan itu sebesar 0,12% per hari dari nominal tagihan. Nah, nominal tagihan itu berapa? Ya, per bulan kalian harus bayar berapa? Kalau kalian memang cicilan 3 bulan, ya per bulan misal 1 juta, ya 0,12% dari tagihan ya. Nah, ini juga diberikan jika telat lebih dari 1 hari sejak tanggal jatuh tempo atau batas waktu pembayaran yang disepakati ya teman-teman. Nah, ini akan terus bertambah, tapi tenang saja, Lastborn ini adalah pinjol legal ya, bukan merupakan pinjol ilegal, di mana Lastborn ini tentu saja merupakan fitur atau produk dari Lazada untuk pinjaman yang sudah ada izin dari OJK. Ya mungkin izinnya beda dengan full murni aplikasi pinjol ya. Namun kalian nggak perlu khawatir karena ya kalau udah diawasi OJK udah jelas pasti aman ya. Oke, lanjut. Resiko kedua adalah selain denda, pastinya akun Lazada kalian akan dibekukan lah. Ini mirip-mirip seperti Shopee Paylater ya. Kalau kalian bermasalah di Paylaternya kan akun Shopee kalian yang bermasalah teman-teman. Terus kemudian yang ketiga, ya jelas sebelum dan setelah kalian lewat jatuh tempo, pasti akan banyak SMS, telepon, email yang mengatasnamakan DC-nya akan menghubungi kalian. Ya biasalah ya. Ancaman-ancamannya pun sederhana, akan ada tim lapangan yang berkunjung lah, slik OJK akan bermasalah dan lain sebagainya ya. Terus kemudian apakah ada DC lapangannya? Nah, ini yang sangat-sangat menarik nih. Ini merupakan aplikasi yang masih baru dan saya rasa belum. Kecuali ternyata di balik itu dia bekerja sama dengan pinjaman online besar lainnya. Sebagai contoh, kalau waktu itu Lazada Paylater ya. Lazada Paylater itu ada dua ternyata dia. Dia ada yang versi menggunakan Aku-Laku, ada juga yang versi menggunakan Atome. Yang mana dua-duanya mempunyai DC lapangan. Alhasil ya dia ada DC lapangannya. Nah, sekarang tinggal Lastborn nih. Lastborn ini bekerja dengan siapa? Kita masih belum banyak info yang dimaksud ya. Paling cuma 1-2 aja. Atau memang produk sendiri atau memang di belakangnya ada grup besar yang menaungi, kita nggak pernah tahu. Nanti pasti akan terungkap sih ya. Sejauh ini saya masih belum tahu dan belum terlalu meneliti dia itu grupnya siapa teman-teman ya. Karena ya memang hal-hal seperti itulah yang bakal terjadi. Lalu kemudian yang kelima, akan ada proses secara hukum. Tapi nggak perlu takut, proses secara hukum ini memang dimiliki resiko ke semua pinjol. Dimana kalau misalnya kita pikir-pikir, hampir sampai saat ini tidak ada tuh yang benar-benar sampai ke pengadilan. Paling cuman somasi, ancaman-ancaman aja. Tapi beneran realitanya belum ada yang sampai ke pengadilan teman-teman. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir ya. Karena setiap berhubungan dengan langkah hukum, tentu saja setiap berurusan dengan pinjol, kalian itu justru yang paling diuntungkan. Kenapa? Karena ketika di sidang, itu justru kalau kalian bisa ngomong dan jelasin keadaan kalian sebenarnya. Dan mungkin bisa negosiasi untuk penghapusan bunga, denda, dan akan berusaha untuk mencicil hutang pokoknya. Kalau sampai pengadilan memutuskan, oh ya udah harus daripada bunganya bisa nggak dinegosiasi untuk dihapuskan, biar utangnya selesai, biar masalahnya selesai. Kalau bisa justru enak di kalian, bener nggak? Kalau enggak, ya kalian tinggal bilang aja, saya sanggup bayar, tapi bayarnya itu paling berapa gitu aja ya. Per bulan dicicil berapa. Enggak, nominalnya sebutin aja nominalnya. Dan kenapa segitu? Ya namanya juga orang nggak mampu bayar, mau dipaksakan bayar pakai apa? Nah itu kan. Nah justru malah itulah yang membuat pinjol-pinjol itu hampir males untuk benar-benar membawa ke jalur hukum sampai ke pengadilan. Paling ya somasi aja. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.